Mendengar kabar Putin kembali mencekik Eropa dengan mematikan gas Nord Stream 1 dengan alasan klasik, seperti pada bulan Juli kemarin yaitu perbaikan dan pemeliharaan, maka Eropa Barat panik. Gas Rusia yang digunakan negara Eropa Barat sejumlah 55%-nya yang terbanyak adalah untuk pembangkit listrik. Maka bayangan musim dingin yang ekstrim bakal terjadi, mengingatkan anomali alam yang luar biasa aneh di mana saat ini musim panasnya kelewat panas sehingga banyak di Eropa korban heat stroke dan sebentar lagi masuk musim dingin yang diperkirakan akan sangat dingin. Penghangat ruangan di musim dingin akan berkurang 50%-nya dan akan membuat Eropa Barat kedinginan. Rakyat Eropa Barat pasti marah pada pemerintahnya dan itulah yang diharapkan oleh Putin. Eropa Barat dan NATO berhenti membantu Ukraina dan membuka sanksi ekonomi mereka. Eropa yang sedang diterjang hawa panas kemarin merusak banyak sekali tanaman pangan Eropa. Hawa panas yang juga menerjang Amerika Latin, Kanada, Amerika Serikat ini menurunkan jumlah produksi pangan hingga 20% karena rusak kekeringan. Dunia agaknya sedang tidak baik-baik saja. Tanaman pangan banyak yang gagal. Harga-harga di Eropa yang utama sudah naik belasan persen. Ekonomi melambat dan Rusia cekik Eropa dengan gas Nord Stream 1 dimatikan. Ini kode keras Putin. Stop bantu Ukraina atau Eropa akan kedinginan. Pemerintah Inggris tahun 2023 sudah memprediksi ekonomi Inggris akan resesi dan inflasi tetap double digit. Negara Eropa Barat pun juga menganalisa yang sama bahwa Eropa akan mengalami resesi di tahun 2023. Memang tahun 2023 masih beberapa bulan lagi, namun dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia keuangan sedang putar otak bagaimana mengantisipasi langkanya minyak bumi dan gas serta tingginya harga BBM. Perang di Ukraina tidak akan selesai cepat kecuali Eropa Barat berhenti membantu Ukraina dan Ukraina memberikan 20% wilayah Ukraina yang telah diduduki Rusia sekarang. Agaknya Eropa Barat akan terus membantu Ukraina walau rakyatnya kedinginan. Amerika akan terus memproduksi alat perang walaupun resesi dan inflasi tinggi di dalam negeri Amerika. Agaknya menjadi kepastian bahwa rakyat Eropa bersiap kedinginan karena Putin memangkas gas hingga 50% dari keadaan normal. Ini kacau dunia sesungguhnya dan sebentar lagi akan sampai ke Indonesia. Ibarat virus COVID yang menjalar ke seluruh dunia, maka resesi dunia diawali oleh negara-negara besar Eropa sudah berimbas ke Afrika dan Amerika Latin. Sebentar lagi menjalar ke Asia, Asia Tenggara, dan pasti ke Indonesia. Lesson learned untuk Indonesia yang hingga saat ini Indonesia belum bisa menjadi negara berdaulat karena Indonesia belum bisa independen energi. Indonesia belum ada produk yang didominasi untuk tingkat dunia dan daya beli masyarakat yang terus turun adalah belum menunjukkan strategi berekonomi akan antisipasi resesi Indonesia yang pasti akan sampai ke Indonesia itu ada. Kalau hanya menaikkan suku bunga agar menarik uang beredar atau ditambah tidak memberikan kredit agar uang beredar terjaga dan inflasi rendah, suatu hari akan kena batas bawahnya, yaitu tidak ada uang beredar produktif dan sangat tidak konsumtif. Kapan hal ini terjadi? Kalau dari perhitungan sederhana, di tahun 2023 akhir alias 1 tahun dari sekarang. Jadi bisa dimengerti mengapa pilihan utamanya adalah dengan memperpanjang masa jabatan atau 3 periode akan dilaksanakan. Karena tidak ada uang untuk biaya kampanye, tidak ada uang untuk biaya KPU. Resesi yang berat menimpa Indonesia hingga mending diperpanjang 3 tahun karena negara dalam keadaan darurat. Rakyat bawah mending dapat BLT bantuan tunai. Adem deh rakyat di bawah. Bener loh, sampai saat ini Bosman masih konsisten mengatakan sampai jumpa di tahun 2027 karena sangat percaya akan pilihan raya di tahun 2024 tidak terselenggara karena sampai saat ini kita bertanya, anggaran yang diminta KPU sudah diturunkankah? 2027 masih 5 tahun lagi, maka jangan habiskan tenaga Anda untuk politik. Percayalah, tidak 3 periode, tapi perpanjangan 3 tahun. Baru kemudian tambah 3 periodenya. Sungguh, menambah jabatan misalnya 3 tahun itu biasa dan telah dilakukan di banyak negara dan banyak pemimpin negara yang telah melakukannya dengan berbagai alasan dan sudah terjadi. Dalam 50 tahun belakangan ini ada lebih dari 20 negara pernah melakukannya. Memang ide perpanjangan 3 tahun ini belum didukung Partai Merah. Dianggap masih wacana, tapi sudah ada di mana-mana penggeraknya. Projo dan mereka-mereka di belakang gerakan perpanjangan ini dari desa ke desa sudah lama membangun wacana, membangun narasi sambil menunggu momentum. Partai Merah saat ini paling pede akan calonnya dan kekuatan 20% lebih elektabilitas keterpilihan partainya dari lembaga survei membuat wacana 3 periode dan 3 tahun perpanjangan masih ditentang keras oleh Partai Merah.
Namun, sisi pendukung pejabat saat ini juga pede pasti akan dapat dukungan KIB, Golkar, PAN, dan P3. Tinggal digabung Gerindra dan PKB, dapat kekuatan cukup besar dengan porsi PDP sendirian. Di partai ketiga, Nasdem, Demokrat, PKS bakal satu gerbong. Kalau seperti ini formasinya, jangan-jangan mending PDP gabung ke KIB dengan Gerindra PKB. 3 periode disetujui, lalu mainkan di tahun 2024. Mendadak pasti ada uang buat pemilu, kemudian calonnya Pak Jokowi dan Mbak Puan. Ini menarik dan pasti jadi. Amin. Dukung. Aduh.